Nama saya Egnas Suryadi. Saya bergelut di bidang pendidikan akuntansi, manajemen pendidikan. Saya sebetulnya guru tetap SMA negeri, tapi saya juga mengajar di 1-2 perguruan tinggi swasta. Judulnya Manajemen Mutu dan Kepemimpinan Lembaga Pendidikan, menyiapkan faktor sukses kunci implementasi manajemen mutu di era disrupsi digital, VUCA, dan AI. TQM itu dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen mutu terpadu. Bicara mengenai mutu, itu kan usaha untuk memenuhi atau melampaui harapan dari para pelanggan. Lembaga pendidikan itu bisa disebut pihak pelanggan internal, tapi juga ada pelanggan eksternal. Yang eksternal menjadi eksternal primer, sekunder, dan tersier. Nah, semuanya itu menjadi sebuah sirkuler, berusaha untuk semuanya dipuaskan, dan dengan cara keseluruhan atau terpadu atau TQM itu tadi. Yang pertama tadi, mutu itu adalah memenuhi atau melampaui harapan kebutuhan dari pelanggan. Nah, sementara pelanggan pendidikan, lembaga pendidikan itu pelanggan internal, eksternal primer, sekunder, dan tersier. Inti dari manajemen mutu adalah memang perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Continuous improvement itu tidak bisa dipisahkan dari nilai yang lain. Itu satu di antara 8 nilai yang ada pada TQM atau juga pada ISO. Semuanya itu harus dilakukan secara simultan. Tidak ada satupun yang hanya untuk kepentingan sesaat. Ini menjadi agak problem untuk lembaga pendidikan negeri, khususnya yang SMTA ke bawah, karena para guru, karyawan, atau tenaga pendidikan, kepala sekolah itu sering tidak jelas periodisasinya. Bisa juga dalam 2 tahun lalu dimutasi, ganti kepala sekolah yang baru atau ganti staf yang baru, yang itu menjadi harus mulai dari nol lagi. Kalau untuk dipakai dimanapun itu bisa, apakah bisa sebentar atau lama? Paradigma manajemen ini memang harus ada proses, pertama-tama pengenalan, sosialisasi, baru kemudian internalisasi dan implementasi. Soal berapa lamanya itu relatif tergantung para pihak yang terkait, itu berganti orang atau relatif jangka panjang. Kalau untuk lembaga pendidikan yayasan saya kira relatif lebih aman, atau kalau negeri ya perguruan tinggi negeri relatif lebih aman karena mobilitas staf itu menjadi tidak terlalu tinggi. Pada dasarnya buku ini dipersiapkan dan dipersembahkan untuk para manajer, para pimpinan lembaga pendidikan, baik kepala sekolah maupun stafnya, wakil kepala sekolah, mungkin kepala-kepala divisi, tapi juga kalau di perguruan tinggi ya mulai dari rektor, dekan, dan stafnya, dan pihak-pihak yang lebih tinggi posisinya, para pengambil keputusan, pengambil kebijakan seperti dinas dikpora, yayasan, kalau itu lembaga pendidikan dari yayasan, juga berguna buku ini, mulai dari para mahasiswa-mahasiswi LPTK, khususnya FKIP yang belajar mengenai manajemen sekolah atau kepemimpinan pendidikan. Itu sudah perlu membaca ini, dan siapa saja yang sebetulnya belajar awal mengenai manajemen secara umum pun ini cocok. Buku ini dipersiapkan atau terdorong oleh karena perubahan yang amat sangat dahsyat di lembaga bisnis dan lembaga pendidikan, yang membuat kalau tidak hati-hati para manajer itu terengah-engah oleh perubahan dahsyat itu. Karena menghadapi perubahan yang dahsyat, maka buku ini diharapkan bisa membantu mengadaptasi berbagai perubahan itu. Oleh karenanya, bagian-bagian tertentu pun kami coba untuk memutakhirkan konsep manajemen mutu atau kepemimpinan transformasional dan seterusnya. Itu konsep yang tidak bisa hanya dibaca atau diucapkan, tetapi harus terus-menerus dipikirkan, diucapkan, didiskusikan, dan dilaksanakan. Sebagaimana dikatakan oleh Michael Losier dengan Law of Attraction, hukum ketertarikan, segala sesuatu yang dipikirkan dengan sepenuh hati, diucapkan, diharapkan, bahkan mungkin didoakan secara penuh, lama-lama akan terwujud.